Amal badan nggak bisa, amal lisan nggak bisa. Ada amal yang paling kecil di dalam, namanya amal hati. Amal hati itu apa? Amal hati itu sabar, ridho, tawakal, qanaah. Qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah, ridho menerima takdir Allah. Itu adalah amal hati. Bukan amal badan, bukan amal lisan, tapi amal hati. Contoh amal hati, diberi suami yang hitam manis. Padahal dulu doanya minta loh. Ibu yang dulu berdoa minta suami putih, tiba-tiba dapat suami hitam manis, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lututnya bekudis. Maka amalnya bukan amal badan, amalnya bukan amal lisan, tapi amal hati. Bagaimana cara amal hati? Ridho menerima suami apa adanya. Ya Allah, walaupun dulu aku minta suami yang putih, kau kirim yang begini, aku ridho ya Allah. Ini memang sudah takdir burukku ya Allah. Kita berdoa itu dikabulkan sesuai keinginan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah, bukan kemauan kita. Mau kita putih, tapi Allah kasih hitam. Kenapa? Karena menurut Allah itu yang menenangkan jiwamu. Karena kalau dikasihnya putih, hidupmu tidak tenang. Setiap pergi kau miss call terus, kau sedang berada di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, uang mana. Tapi begitu dikasihnya hitam, kau cuek aja. Terserahlah ya Allah, mau ambil pun gak apa-apa. Betul? Betul kata mereka, Pak. Coba kalau kau dikasih suami yang putih, dia pergi beli bawang ke pasar pun kau cemburu. Lama dia pulang sholat, kau bertanya kau mampir di mana tadi, jalan sama siapa. Tapi begitu dikasih yang hitam, kau cuek saja. Begitu ditanya, suamimu mana? Ya terserahlah, mau ambil pun gak apa-apa. Itu namanya amal hati. Makanya di antara doa, berikanlah hati yang bersyukur. Kalau sudah hati bersyukur, maka lisannya berzikir. Semua berawal dari hati. Kita kalau pakai motor, gasnya di tangan, vroom. Remnya di kaki. Yang pakai kopling, giginya di kaki. Tapi begitu kita lewat di jalan, tertulis hati-hati. Kenapa tidak mata-mata? Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Karena mata, tangan, dan kaki dikendalikan oleh hati. Makanya jagalah hati, supaya jangan sampai menyakiti hati. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? So sweet my honey. Mudah-mudahan kita semua menjaga hati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini datang sebanyak manusia, sejauh mata memandang, kanan manusia, kiri manusia, depan manusia, belakang manusia, di sana manusia, di sana di tenda manusia. Ini ada pembagian surat tanah gratis. Ini ada pengerahan massa dari RT RW Pak Bupati. Kenapa orang bisa datang? Ini karena masalah hari apa ini? Hari Kamis, bukan hari libur. Mestinya mereka di rumah, mestinya mereka di kantor. Hari ini mereka datang semuanya karena hati. Kalau sudah hati tenang, hati senang, walaupun hujan lebat, walaupun panas. Apa kata anak muda yang sedang jatuh hati? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Karena sudah jatuh hati. Jadi hari ini yang kelihatannya berkumpul bukan badan, yang kelihatannya berkumpul bukan kaki, tapi hari ini sedang berkumpul semua hati kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim.
kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Saya pernah ceramah di depan pejabat. Begitu saya duduk di depan dia, naik kakinya ke wajah saya. Wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Saya nggak mau datang lagi. Memang saya kurus, memang saya hitam, tapi jaga juga hati saya. Aku kan manusia, punya hati dan perasaan, guys. Makanya saya jalan sama orang itu, saya lihat dulu. Kalau dia menyakiti hati saya, nggak mau saya jalan. Kenapa Ustadz bisa jalan dengan Bang Mat Ali? Karena saya jalan dengan beliau, saya tidak merasa beliau pejabat, saya tidak merasa beliau orang besar, walaupun badannya lebih besar dari saya. Kami jalan seperti biasa aja, nyantai aja, nggak protokoler, biasa aja. Itulah yang membuat saya bisa jalan dengan beliau. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa begitu? Itu sudah dijelaskan Ustadz Somad dalam ceramahnya kemarin. Coba lihat di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kenapa ibu menerima bapak? Karena masalah hati. Dulu waktu bapak pertama kali datang ke rumah, ibu ngintip-ngintip dari gorden di dapur. Apa kata ibu di belakang? Ini masalah hati. Yang ketawa yang nenek-nenek. Kembali masa muda mereka. Masya Allah, Besti. Begitu, ini masalah hati. Sebelum akad nikah ini kita lanjutkan, kepada Bapak Wali, tolong tanya anak gadisnya di kamar, apakah dia mau atau tidak. Datang suatu utusan, apakah kau mau menerima pinangan ini menjadi imammu? Anaknya diam. Maka keluarlah hadis, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dulu begitu. Dulu kalau ada anak gadis diam itu tanda setuju. Beda sama anak sekarang. Pas ditanya, mau sama dia? Mau jawab iya aja atau iya banget. Begitu juga dengan bapak. Begitu banyak pilihan bapak dulu. Kenapa bapak menikah dengan ibu? Masalah hati. Betul bapak? Laki-laki memang begitu, Bu. Kalau ditanya dia diam aja. Sulit laki-laki ini ditebak memang. Tapi begitu ibu belah dadanya, ibu akan melihat nama ibu di lubuk hatinya yang paling dalam. Kalau nggak percaya, pulang dari sini ambil parang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah hatinya tenang, kompornya sama, termosnya sama, minyaknya sama, gulanya sama, tehnya sama. Tapi kenapa rasanya beda? Ini masalah hati, Besti. Coba kalau ibu yang buat, Masya Allah, setelah itu ibu suguhkan bapak, minum tehnya pak, diminumnya. Manis pak, sebetulnya gulanya belum kau kasih mah. Tapi karena melihatmu, aku nggak bisa lama-lama melihatmu, takut diabetes. Ini masalah hati saudaraku. Tapi kalau yang ngasih teh itu bukan istri tercinta, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Dia letakkan teh di atas meja kita, pak, mau minum-minum, mau enggak terserah. 2 sendok gulanya terasa manis, 2 sendok gulanya terasa kelat macam madu. Betul pak? Mereka memang begitu, mereka tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu jaga hati bapak. Ibu siap jaga hati bapak? Bapak siap jaga hati ibu? Masya Allah, aku seperti melihat 2 pasangan yang sedang berdamai hari ini. Hati mereka yang sedang damai, tentram. Mudah-mudahan hati kita ini senantiasa tenang karena Allah Subhanahu wa taala. Tenang karena harta akan binasa. Tenang karena kuasa akan ditangkap KPK. Tenang karena manusia akan musnah. Tenang karena usia pun akan berakhir. Kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Dengan kuat-kuat. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Polisi? Mati. Ada orang berani kalian.
Tentara? Astagfirullah. Ustaz? Baru aja dikasih tahu jaga hati, sekarang sudah menghancurkan hati. Jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya waktu saya tanya tadi, polisi mati, tentara mati, ustaz? Kita ulang lagi ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mama, papa ganteng nggak? Tidak ada satupun di rumah ini yang lebih ganteng dari kau, Pak. Itu betul, karena di rumah itu nggak ada laki-laki. Nggak bohong. Begitu juga dengan kau, Pak. Begitu dia bertanya, Papa, aku cantik nggak di rumah ini? Kalau TV mati, kalau handphone mati, kaulah yang paling cantik. Kira-kira omongan itu bohong atau tidak? Handphone mati, TV mati, kalian cuma berdua, dia yang paling cantik. Kalau kalian cantik juga berarti bencong. Itu tidak bohong. Menjaga hati. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga hati Sayyidatuna Aisyah? Nabi tidak panggil, ya Aisyah. Nah, apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Karena memang perempuan suka dikatakan putih kemerah-merahan. Ustaz, ya. Nanti kalau pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia hitam. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati. Jangan pulang dari sini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.